Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran matematika dengan materi pecahan. Anak-anak, walaupun belajarnya masih dalam kondisi daring di rumah saja, tapi anak-anak harus tetap bersemangat untuk mempelajari hal-hal yang baru ya. Nah anak-anak, karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, Ibu kita ingatkan anak-anak tetap mematuhi 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Anak-anak semuanya, bagaimana? Sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini dari Ibu Tirta? Ya, sudah siap. Bagus sekali. Sudah siap dengan buku matematikanya. Nah, oret-oretnya bisa diikuti ya sambil Bu Tirta mengajarkan nanti. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar anak-anak memahami bagaimana caranya mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Ayo simak materi pembelajaran berikut ini. Nah anak-anak, agar segala sesuatu yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, alangkah baiknya kita awali dengan memulainya membaca doa. Ayo kita baca doa sama-sama. Bagi yang beragama Islam, mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Nah, sekarang kita beranjak lagi ke materi baru, yakni mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Nah, anak-anak, coba perhatikan di sini Bu Tirta menyajikan ada 3 buah penyebut. Yang pertama ada per 10, ada per 100, per 1000, dan seterusnya yang mengandung kelipatan 10 ya. Apa sih gunanya penyebut-penyebut ini Bu Tirta sajikan? Ya, benar sekali. Penyebut-penyebut ini akan kita gunakan untuk mengubah pecahan biasa. Contohnya di sini Bu Tirta sajikan 1/2 ya, menjadi bentuk desimal. Nah, ada contohnya 0,5. Jadi bilangan desimal itu bilangan yang di antara bilangan bulat itu dibatasi dengan tanda koma. Bagaimana ya cara penggunaannya? Yuk simak penjelasan Ibu berikut ini. Seperti yang anak-anak lihat di tayangan ini, ada 3 pecahan yang Bu Tirta sajikan, 3 penyebut. Bagaimana cara kita memilihnya untuk menggunakan dia menjadi pecahan desimal? Nah, untuk penggunaannya di sini, lihatlah penyebut pada soalnya. Penyebut itu, jika kita kalikan dengan suatu angka, akan menghasilkan salah satu dari penyebut yang Bu Tirta sajikan. Contoh, akan mengubah pecahan biasanya yakni 1/2. 1/2 ini 2 dikali berapa ya? Hasilnya menjadi 10, 100 atau 10. Oh ternyata 2 dikali 5. Nah 2 dikali 5 hasilnya 10. Maka penyebutnya kita gunakan 10. Untuk 100 begitu juga. Nah biar memudahkan di sini Bu Tirta sajikan. Nah untuk menghafal saja ya, biar tidak susah lagi mencarinya. Untuk penyebut kita gunakan 10, mengubah bilangan menjadi desimal, itu gunakan angkanya yang penyebutnya di soal 2 atau 5. Sedangkan untuk penyebut 100, angka penyebut di soal yang kita lihat itu adalah 4, 20, 25, dan 50. Nah, untuk penyebutnya 1000, bisa kita gunakan angka-angka pada penyebut soal jika kita temui angka 8 dan 125. Jadi intinya apa nak? Bilangan pada penyebut baru yakni 10, 100, dan 1000 ini bisa dibagi habis dengan bilangan penyebut yang akan kita ubah menjadi desimal.
Nah, biar lebih jelas lagi, Ibu Tirta akan menjelaskan bagaimana pengerjaannya. Disimak ya. Anak-anak, coba perhatikan contoh soal yang Bu Tirta sajikan, yakni pecahan 1/5 akan kita ubah menjadi bentuk desimal. Langkah pertama, jadikanlah pecahan biasa 1/5 ini menjadi pecahan biasa dengan penyebut 10 atau kelipatannya. Coba dilihat. Pecahan 1/5 akan kita ubah menjadi penyebutnya 10 atau kelipatannya. Kita akan coba pakai penyebutnya 10. Bisa tidak ya dibagi menjadi 5? Angka 10 kita bagi menjadi 5. Kita bagi angka 5. Hasilnya adalah 10 dibagi 5 itu adalah 2. Hasil bagi ini kita kalikan dengan angka pembilang. 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Kita letakkan di atas 10. Tulis angka 2. Nah, untuk mengubah pecahan yang sudah pernya per 10 ini, 2/10, kita ubah menjadi bentuk desimal. Kita tulis angka nolnya dulu beserta koma. Nah, coba perhatikan di sini, Bu Tirta lingkar, ya, nolnya ada 1. Lihat, nolnya ada 1. Artinya, di belakang koma itu ada 1 angka. Tinggal kita turunkan aja angka 2-nya. Bu Tirta turunkan angka 2-nya ya. Oke, jadi bentuk desimal dari pecahan biasa 1/5 adalah 0,2. Cukup paham, Nak? Bagaimana? Perlu contoh lain? Ya, simak ya. Bu, bagaimana kalau kita menemukan suatu pecahan yang tidak bisa habis dibagi 10? Nah, contohnya ya, yang Bu Tirta sajikan ini pecahannya 3/4. Apakah harus tetap menggunakan penyebutnya 10? Coba kita lihat. Pecahan 3/4. Nah, 3/4. Pecahan 3/4 ada tidak? 4 dikalikan dengan suatu angka menghasilkan angka 10. Oh, ternyata tidak ada. Kita naikkan jadi angka 100. Kita coba menggunakan angka 100 ya. 100 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 25. Ada ya, 100 dibagi 4, 25. Nah, 25 kita kali dengan angka pembilang. Hasilnya adalah 75. Oke, tidak mesti gunakan angka 10 ya. Gunakan angka penyebut yang bisa dibagi habis dengan angka penyebut di soal. Kita akan coba mengubah pecahan 75/100 menjadi bentuk desimal. Seperti biasa, tulislah angka nolnya dulu beserta koma. Nah, coba perhatikan yang Bu Tirta lingkar. Nolnya itu di pecahan ada 2 ya. Ada berapa nolnya? 2. Maka jumlah angka yang berada di belakang koma adalah juga sebanyak 2. Karena 75 itu terdiri dari 2 angka, yaitu angka 7 dan angka 5. Langsung kita turunkan saja. Nah, ini dia. Jadi, bentuk desimal dari pecahan biasa 3/4 adalah 0,75. Anak-anak ingat pesan Ibu Tirta, untuk membaca bilangan desimal tidak boleh dibaca bentuknya puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Berapapun banyaknya angka yang ada di belakang koma tetap dibaca satuan. Contohnya adalah yang ada di layar kalian, 0,75. Bacaannya benar ya. Tidak boleh dibaca 0,75. Itu salah ya, Nak ya. Coba diingat ya, sayang. Nah, penjelasan Bu Tirta yang sebelumnya itu pecahan biasa menjadi desimal itu cukup mudah. Contohnya tadi ada pecahan 1/5. Kita gunakan penyebutnya per 10. Maka hasil pecahan desimalnya adalah 0,2. Gampang ya. 0 10-nya ada 1, tinggal diturunkan angka 2-nya. Gampang. Kemudian Bu Tirta juga kasih contoh 3/4. Desimalnya itu Bu, pecahan biasanya yang ada penyebut 100-nya itu 75/100. Ternyata juga gampang, 2 angka di belakang koma, tinggal diturunkan 75-nya. Nah, bagaimana ketika
pembilang yang sudah kita jadikan penyebutnya per 10 atau kelipatannya itu, pembilangnya jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah 0 yang kita dapatkan. Bagaimana ya caranya? Ayo simak penjelasan Bu Tirta berikut ini. Anak-anak, coba perhatikan contoh berikutnya, yakni pecahan 1 per 125 akan kita jadikan ke bentuk pecahan desimal. 1 per 125. Kita gunakan penyebutnya, ya benar sekali, 1000. 1000 kita bagi dengan 125, hasilnya adalah 8. 8 kita kali dengan angka pembilang. 8 dikali 1 hasilnya adalah 8. Kita tulis di sini ya. Langkah selanjutnya, tulislah angka 0 beserta koma. Nih, Bu, kita sajikan 0, koma. Selanjutnya, kita turunkan angka pembilang pada pecahan baru kita. 8 per 1000. Kita turunkan angka 8. Nih, Bu, kita turunkan angka 8 ya. Oke. Sekarang tadi Bu Tirta bilang jumlah angka di belakang koma tergantung dari jumlah nolnya. Sekarang perhatikan di sini nolnya ada 3. Ada 3 buah nol. Jadi harus 3 angka di belakang koma. Sedangkan kita cuma punya 1 angka, yakni angka 8. Jadi kita butuh bantuan angka 0 lagi. Berapa 0? 2. Di mana letaknya? Di depan angka 8. Kita tulis ya. Oke, 0, 0. Jadi 0,0008. Ya, coba dilihat sudah 3 angka di belakang koma ya. Maka bentuk pecahan desimal dari 1 per 125 adalah 0,0008. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Anak-anak, baru saja sudah menyimak penjelasan dari Bu Tirta bagaimana caranya mengubah pecahan biasa menjadi desimal dengan untuk lebih paham lagi. Nah, Bu Tirta punya sedikit oleh-oleh untuk anak-anak semuanya ya. Kerjakan tugas berikut ini, ada 4 soal ya. Kerjakan menggunakan cara ya. Kemudian tugasnya difoto. Pastikan fotonya tidak blur atau buram, ya fokus ya agar Bu Tirta koreksinya lebih gampang. Kemudian fotonya dikirim ke classroom. Terima kasih atas waktu, atas keinginan anak-anak untuk belajar hal-hal yang baru dari video pembelajaran Bu Tirta kali ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.